Anda pasti berpikir bulan Januari adalah waktunya para tukang kebun hibernasi, santai sambil menyeruput teh dan membolak-balik katalog, kan? Tapi, bagaimana jika saya beritahu, justru di hari-hari yang dingin dan bersalju ini, Anda mungkin melakukan kesalahan paling fatal yang bisa menghancurkan panen Anda di musim semi atau musim panas nanti. Kedengarannya provokatif? Mungkin. Tapi hari ini, kami akan buktikan bahwa Januari bukanlah musim mati, melainkan landasan strategis untuk kesuksesan kebun Anda di masa depan. Kami telah menyiapkan bukan hanya sekadar tips, tapi daftar periksa yang lengkap dan komprehensif, berisi 30 tugas wajib yang harus Anda selesaikan di kebun, khususnya di bulan Januari. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah kebun musim dingin Anda dari zona risiko menjadi zona kesuksesan yang terjamin. Siap untuk mengubah total pandangan Anda tentang berkebun di musim dingin? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar tugas raksasa ini, mari kita pahami satu hal sederhana, namun sangat penting. Kebanyakan pekebun, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, menganggap musim dingin adalah masa istirahat, alam tidur, dan kita pun ikut tidur. Padahal di bawah selimut salju, proses tersembunyi terus berjalan. Akar tanaman berjuang melawan embun beku, dahan-dahan menderita karena beban salju dan angin dingin, sementara hama dan penyakit tidak menghilang, mereka hanya menunggu saat yang tepat. Pekerjaan kebun di bulan Januari bukanlah kegiatan agroteknik yang aktif, melainkan lebih mirip pekerjaan pasukan khusus. Pekerjaan ini sunyi, terfokus, dan sangat efektif. Ini adalah seni pencegahan. Daripada di musim semi, kita harus berjuang mati-matian mengatasi dampak dari kelalaian saat musim dingin. Lebih baik kita gunakan bulan Januari ini untuk membangun fondasi yang kokoh, tanpa terburu-buru. Dengan begitu, tanaman Anda akan mampu mengatasi sebagian besar masalahnya sendiri. Ingatlah, kebun yang dirawat dengan baik di bulan Januari akan memasuki musim semi dalam keadaan kuat, sehat, dan siap untuk pertumbuhan yang eksplosif. Jadi, tugas nomor 1 yang paling fundamental dan esensial bagi daerah bersalju manapun adalah konservasi salju. Kedengarannya mudah seperti permainan anak-anak, tapi sebenarnya ini adalah teknik agronomis dasar yang secara langsung menentukan kelangsungan hidup dan potensi hasil panen di masa depan bagi tanaman Anda. Mengapa hal ini sangat kritis, khususnya di bulan Januari? Januari adalah puncak musim dingin, masa di mana embun beku bisa menyerang dengan kekuatan luar biasa. Seringkali ketika jumlah salju di awal bulan masih minim. Salju adalah selimut alami terbaik. Setiap sentimeter lapisan salju mampu meningkatkan suhu permukaan tanah sekitar 1 derajat Celcius. Lapisan salju setebal 50 hingga 60 cm bahkan bisa mempertahankan suhu di sekitar pangkal batang pohon buah pada level -5 hingga -7 derajat, meskipun suhu di luar mencapai -30 derajat Celcius. Tanpa perlindungan ini, akar, terutama pada bibit muda dan tanaman yang menyukai kehangatan seperti ceri atau aprikot, bisa mati membeku. Tugas Anda adalah membantu alam menciptakan selimut ini. Bagaimana cara melakukannya dengan benar? Jangan hanya menyekop salju menjadi tumpukan sembarangan. Cara yang paling efektif adalah menimbun salju di area lingkaran batang pohon dan semak, menciptakan gundukan setinggi hingga 1 meter. Ini sangat penting terutama untuk pohon muda yang baru ditanam pada musim gugur. Pastikan juga Anda menutupi bedengan dengan tanaman yang ditanam sebelum musim dingin, seperti bawang putih, bawang merah, serta perkebunan stroberi dan sejenisnya. Untuk jenis tanaman ini, lapisan salju setebal 30 hingga 40 cm sudah menjadi perlindungan yang andal. Kesalahan apa yang sering dilakukan di sini? Mereka mengambil salju dari jalan setapak atau lorong di antara bedengan, yang justru membuat tanah di sana terbuka. Ini sangat dilarang. Tanah yang terbuka akan membeku jauh lebih dalam, merusak mikroflora tanah, dan dapat mencederai akar yang menyebar jauh melampaui batas tajuk pohon. Salju harus diambil dari area yang berlimpah dan di mana tidak adanya salju tidak akan menimbulkan kerugian, misalnya dari lapangan terbuka atau zona bebas. Saran profesional, setelah Anda menumpuk gundukan salju, padatkan sedikit lapisan atasnya menggunakan sekop. Ini akan menciptakan kerak padat yang memperlambat pencairan di musim semi dan memungkinkan kelembapan meresap secara bertahap ke dalam tanah, alih-alih mengalir deras. Dengan demikian, Anda menyelesaikan 2 masalah sekaligus.
melindungi tanaman dari embun beku di musim dingin, dan memastikan mereka mendapatkan kelembapan vital di awal masa vegetasi. Tindakan sederhana ini yang dilakukan di bulan Januari akan secara langsung berdampak pada kesehatan kebun Anda dan hasil panen di masa depan. Kita beralih ke tugas kedua yang tak kalah penting, melindungi kebun dari serangan hama pengerat. Jika Anda mengira tikus dan kelinci sedang tidur nyenyak di musim dingin, Anda salah besar. Justru bulan Januari, dengan ketersediaan makanan yang sangat minim, menjadi puncak aktivitas mereka di kebun kita. Hewan-hewan yang kelaparan ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, terutama pada pohon-pohon muda. Kelinci menggerogoti kulit batang utama, sementara tikus ladang atau tikus vol menggigit kulit pohon di bawah salju, tepat di pangkal leher akar, seringkali melingkari seluruh lingkar batang. Kerusakan melingkar seperti ini hampir selalu berujung pada kematian pohon. Karena itu, inspeksi di bulan Januari dan penguatan perlindungan bukanlah tindakan berlebihan, melainkan kebutuhan mendesak. Apa saja langkah spesifik yang harus dilakukan? Pertama, periksa semua pelindung batang yang sudah Anda pasang saat musim gugur. Pastikan pelindung tersebut menempel erat, tidak melorot, dan tidak rusak karena angin atau salju. Jika Anda menggunakan jaring, pastikan salju tidak menumpuk di bawahnya, karena tumpukan salju bisa menjadi tempat persembunyian tikus. Jika Anda belum memasang pelindung, bulan Januari masih belum terlambat, terutama saat cuaca sedikit menghangat. Gunakan jaring plastik khusus, lembaran roofing felt, atau bahkan stocking nilon bekas yang dililitkan berlapis-lapis. Intinya, bahan tersebut harus tetap memungkinkan sirkulasi udara. Kedua, Anda harus rutin memadatkan salju di sekeliling batang pohon. Ini menciptakan penghalang es yang padat, mencegah tikus membuat terowongan di bawah salju menuju kulit pohon yang lezat. Lakukan ini setiap kali terjadi hujan salju lebat. Radius pemadatan harus minimal 1 meter dari batang pohon. Ini adalah metode kuno yang sederhana namun sangat efektif. Apa kesalahan umum di sini? Menggunakan umpan beracun secara sembarangan. Ini sangat berbahaya bagi hewan peliharaan, burung, dan predator alami yang bermanfaat yang memangsa hewan pengerat. Lebih baik menggunakan penangkal bau. Misalnya, gantungkan kain yang sudah dicelupkan dalam terpohon seperti birch tar atau kreolin pada cabang-cabang rendah. Baunya yang tajam akan mengusir kelinci maupun tikus. Cairan ini perlu diperbarui setiap 2 hingga 3 minggu. Tips profesional, jangan buang ranting-ranting yang berduri setelah memangkas semak-semak seperti gooseberry atau mawar. Sebarkan ranting-ranting ini di sekitar bibit pohon muda. Ini akan menciptakan penghalang fisik yang akan dihindari oleh hewan pengerat. Ingatlah, satu pohon yang rusak berarti kerja keras Anda selama bertahun-tahun hilang hanya karena seekor kelinci yang kelaparan. Kewaspadaan di bulan Januari akan menyelamatkan masa depan kebun Anda. Poin ketiga dalam program berkebun bulan Januari kita adalah pemeriksaan dan pengecekan menyeluruh pada penutup tanaman tahunan, perennial, dan tanaman yang sensitif terhadap dingin, mawar, hortensia, klematis, anggur, termasuk tanaman konifer muda. Semuanya menanti musim semi di bawah rumah-rumahan musim dingin yang kita buat dengan hati-hati di musim gugur. Namun musim dingin bukanlah waktu yang statis. Angin kencang, hujan es, hujan salju lebat, dan periode hangat mendadak. Pencairan dapat merusak keutuhan penutup ini, membuat semua kerja keras kita di musim gugur menjadi sia-sia. Mengapa inspeksi ini penting dilakukan justru di pertengahan musim dingin? Karena di bulan Januari, fenomena cuaca yang paling licik dan merusak sering terjadi. Angin kencang bisa merobek spanbon atau kain penutup, membuat tanaman terpapar langsung pada suhu beku. Salju basah yang sangat berat bisa meruntuhkan rangka penopang, yang tentu akan mematahkan ranting. Selain itu, periode hangat di Januari yang diikuti pembekuan mendadak dapat menciptakan lapisan es yang keras di dalam penutup, menyebabkan tanaman membusuk dan akhirnya mati. Tugas Anda adalah menjadi inspektur yang proaktif untuk kebun Anda. Apa yang harus kita lakukan? Saat hari tidak berangin, kelilingi semua tanaman yang tertutup. Periksa keutuhan bahan penutupnya. Jika ada robekan, segera tutup menggunakan selotip lebar atau dengan menjepit tepinya menggunakan papan. Pastikan penutup terpasang kuat dan tidak mudah diterpa angin. Jika rangka penyangga melengkung karena salju, singkirkan kelebihan salju tersebut dengan sangat hati-hati.
Kesalahan yang paling sering dilakukan pekebun adalah menutup tanaman sepenuhnya. Karena terlalu fokus pada perlindungan total dari embun beku, banyak yang melupakan pentingnya ventilasi. Ini menyebabkan penumpukan kondensasi, perkembangan penyakit jamur, dan pembusukan. Pada hari-hari hangat, yaitu ketika suhu udara di atas 0 derajat, sangat penting untuk membuka sedikit penutup agar ada pertukaran udara. Buat lubang kecil di sisi ujung atau angkat sedikit tepi bahan selama beberapa jam. Ini akan memungkinkan kelembapan berlebih keluar dan mencegah tanaman sesak napas. Tips profesional, jika Anda melihat kerak es terbentuk di dalam penutup, jangan coba memecahkannya. Tindakan ini bisa merusak tunas yang sedang tidur. Lebih baik, taburkan lapisan salju gembur tambahan di atas penutup tersebut. Salju ini akan berfungsi seperti termos dan secara bertahap selama periode hangat berikutnya membantu es mencair dengan lebih perlahan. Pengecekan penutup secara teratur di bulan Januari ibarat kunjungan dokter kepada pasien. Anda dapat mendeteksi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang tepat, memastikan hewan peliharaan hijau Anda mendapatkan musim dingin yang nyaman dan aman. Hal keempat yang harus Anda perhatikan setelah badai salju yang lebat adalah menyingkirkan atau membersihkan salju dari cabang-cabang pohon dan semak. Salju memang bermanfaat, bahkan kita tadi membahasnya sebagai isolator alami. Tapi, seperti obat, jika dosisnya berlebihan, ia bisa berubah menjadi racun. Yang paling berbahaya adalah salju basah dan lengket. Salju jenis ini menempel di ranting dan membentuk gumpalan yang sangat besar dan berat. Mengapa ini penting? Karena beban salju ini, cabang-cabang, terutama pada pohon muda yang kayunya belum kuat, atau tanaman konifer yang rapuh, bisa mudah patah. Kehilangan cabang utama pada pohon buah adalah cedera serius. Ini mengganggu keseimbangan tajuk, membuka jalan bagi infeksi, dan bisa menunda masa berbuah hingga beberapa tahun. Bagi tanaman hias, terutama jenis tuja dan juniper yang bentuk tajuknya vertikal, salju berat adalah musuh utama. Salju merusak bentuk alami tajuk, membuat cabang-cabang membengkok, dan seringkali saat musim semi tiba, cabang tersebut tidak bisa kembali ke posisi semula. Akibatnya, tanaman pun kehilangan nilai estetiknya selamanya. Bagaimana cara melakukannya dengan benar? Aturan utamanya adalah bertindak hati-hati dan jangan berlebihan. Jangan mengguncang batang pohon sekuat tenaga, karena ini bisa menyebabkan retakan mikro pada kulit kayu di bagian pangkal. Gunakanlah tongkat panjang yang ujungnya dilapisi bahan lembut, misalnya dibungkus kain, agar tidak merusak kulit kayu. Berdirilah pada jarak yang aman, lalu dengan gerakan mengetuk yang lembut, pukul salju dari bawah ke atas. Mulailah dari lapisan cabang paling bawah, lalu bergerak bertahap ke atas. Teknik ini akan mencegah salju dari cabang atas jatuh kembali ke cabang bawah yang sudah Anda bersihkan. Kesalahan utama yang sering terjadi adalah mencoba memecahkan lapisan es yang terbentuk setelah salju mencair sebentar, lalu membeku lagi. Jika cabang-cabang tertutup lapisan es, biarkan saja. Jika Anda mencoba memecahkan esnya, kemungkinan besar Anda akan merusak kulit kayu dan tunas dorman, tunas tidur. Dalam kasus berlapis es, lebih baik pasang penyangga di bawah cabang-cabang yang bebannya paling berat untuk mengurangi tekanan. Saran profesional. Untuk tanaman konifer berbentuk kolom atau piramida, tindakan pencegahan terbaik agar tajuk tidak rusak adalah dengan mengikatnya di musim gugur. Jika Anda belum sempat mengikatnya, Anda masih bisa melakukannya bahkan di bulan Januari. Pilih hari yang lebih hangat, lalu ikat cabang-cabang secara hati-hati menggunakan tali, agar tajuknya lebih kompak dan salju tidak menumpuk di antara cabang. Membersihkan tajuk dari beban salju tepat waktu adalah pekerjaan sederhana yang akan menjaga kesehatan dan keindahan taman Anda untuk waktu yang lama. Poin kelima dalam rencana kita ini adalah salah satu bagian yang paling menyenangkan dan kreatif, yaitu perencanaan penanaman untuk musim mendatang. Bulan Januari, dengan malam-malamnya yang panjang, adalah waktu yang tepat untuk memikirkan secara matang, tanpa perlu terburu-buru, apa, di mana, dan bagaimana segala sesuatu akan tumbuh di kebun Anda. Mengapa kita harus melakukannya sekarang, bukan nanti di bulan Mei ketika Anda sudah memegang bibit di tangan? Pertama, perencanaan yang matang adalah kunci sukses rotasi tanaman. Anda harus ingat apa yang tumbuh di setiap bedengan tahun lalu agar tidak menanam tanaman yang sama atau keluarga dekatnya di lokasi yang sama lagi.
Ini adalah cara termudah dan paling efektif untuk mencegah penumpukan hama dan penyakit di tanah, serta menghindari penipisan nutrisi yang tidak seimbang. Contohnya, jangan menanam tomat setelah kentang, atau menanam lobak setelah kubis. Kedua, perencanaan membantu Anda mengoptimalkan penggunaan ruang. Anda bisa merencanakan tanam tumpang sari atau tanam campuran, di mana tanaman-tanaman yang bertetangga saling membantu. Misalnya, wortel dan bawang yang ditanam berdekatan dapat saling mengusir hama. Daun kemangi diketahui dapat meningkatkan rasa tomat. Selain itu, tanaman yang tinggi dapat memberikan naungan bagi tanaman lain yang tidak tahan sengatan matahari. Ketiga, ini akan menghemat uang dan waktu Anda. Dengan rencana yang jelas di tangan, Anda hanya akan membeli benih sesuai kebutuhan, menghindari pembelian impulsif. Saat musim semi tiba, Anda tidak perlu bingung mencari tempat untuk menanam satu bibit zucchini yang tersisa. Bagaimana memulai proses ini? Ambil selembar kertas besar atau gunakan aplikasi khusus di komputer Anda. Gambarlah denah kebun Anda sesuai skala. Tandai semua objek permanen, seperti rumah, rumah kaca atau greenhouse, pohon, dan jalan setapak. Setelah itu, buatlah tata letak bedengan. Tuliskan di setiap bedengan apa yang tumbuh di sana tahun lalu. Dan sekarang, mulailah berkreasi. Distribusikan tanaman ke bedengan, perhatikan kebutuhan mereka akan cahaya, kelembaban, tanah, dan aturan rotasi tanaman. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengabaikan tinggi dan bentuk tanaman. Jika Anda menanam tomat yang tinggi di bagian depan bedengan yang menghadap selatan, Anda akan membuat tanaman pendek di belakangnya kekurangan sinar matahari. Selalu letakkan tanaman yang tinggi di sisi utara bedengan. Tips profesional: buatlah semacam kartu indeks tanaman. Untuk setiap tanaman yang ingin Anda tanam, buatlah kartu yang mencantumkan varietasnya, waktu tanam, skema penanaman, tetangga dan pendahulu yang disukai, serta panduan perawatannya. Ini tidak hanya membantu perencanaan, tetapi juga akan menjadi jurnal berkebun pribadi Anda yang akan terus diperbarui dari tahun ke tahun. Perencanaan di bulan Januari adalah proses meditatif yang mengubah kekacauan menjadi sistem dan merupakan langkah pertama menuju kebun impian Anda. Setelah rencana tanam selesai disusun, kini saatnya kita masuk ke langkah keenam yang sangat praktis, melakukan inventarisasi benih. Kegiatan ini mirip dengan pembukuan stok dan ini akan menyelamatkan Anda dari kekecewaan di musim semi serta pengeluaran yang tidak perlu. Mengapa penting sekali memeriksa stok benih di bulan Januari? Karena sebentar lagi kita akan memasuki musim belanja perlengkapan tanam. Tanpa mengetahui secara pasti apa yang sudah Anda miliki, Anda berisiko membeli benih yang sama, duplikat, atau sebaliknya melupakan varietas penting yang harusnya dibeli. Selain itu, benih punya masa kedaluarsa. Menanam benih yang sudah lewat masa berlakunya berarti membuang-buang waktu, tenaga, dan juga lahan di kebun Anda. Apa langkah spesifiknya? Keluarkan semua paket benih Anda yang telah terkumpul selama beberapa tahun terakhir. Kelompokkan berdasarkan jenis tanaman, tomat dengan tomat, timun dengan timun. Setelah itu, lakukan penyortiran untuk setiap jenis tanaman. Pertama dan terpenting, perhatikan tanggal kedaluarsa yang tertera pada kemasan. Semua benih yang sudah melewati batas waktu simpannya, sisihkan ke tumpukan terpisah. Jangan buru-buru membuangnya. Kita akan bahas lagi di poin selanjutnya. Selanjutnya, dari benih yang masih layak, pilih varietas mana saja yang pasti akan Anda tanam tahun ini sesuai dengan rencana Anda. Buat daftar stok apa saja yang Anda miliki dalam jumlah yang memadai. Kemudian buatlah daftar kedua. Apa yang perlu dibeli? Ini bisa berupa benih hibrida baru yang ingin Anda coba, atau varietas andalan yang stoknya sudah habis. Kesalahan paling umum adalah menyimpan benih di kondisi yang tidak tepat. Jika paket benih Anda disimpan di tempat yang lembab dan dingin, atau justru di dekat sumber panas seperti radiator, daya kecambahnya bisa menurun drastis, meskipun tanggal kedaluarsanya belum lewat. Kondisi ideal untuk menyimpan benih adalah tempat yang kering, gelap, dan sejuk dengan suhu stabil. Misalnya, di dalam kotak tertutup di kamar tidur atau di laci lemari. Tips profesional: atur sistem penyimpanan yang rapi dan mudah diakses. Anda bisa menggunakan album foto dengan kantong transparan, kontainer organizer khusus dengan sekat, atau cukup amplop berlabel yang dikelompokkan berdasarkan jenis tanamannya. Pada setiap paket, terutama jika sudah dibuka, tuliskan tahun pembeliannya. Ini akan sangat membantu Anda dalam orientasi di masa depan.
Audit benih yang teliti di bulan Januari akan mengubah koleksi paket benih Anda yang tadinya berantakan menjadi dana benih yang terorganisir dan menjadi dasar untuk berbelanja secara cerdas dan hemat. Poin ketujuh ini secara logis merupakan kelanjutan dari poin sebelumnya dan membahas tumpukan benih yang sudah atau hampir kedaluarsa itu. Intinya adalah melakukan uji daya tumbuh benih. Ini adalah eksperimen agronomi paling sederhana yang bisa Anda lakukan di ambang jendela pada bulan Januari. Dan percayalah, ini akan menghemat banyak energi, stres, dan sumber daya Anda saat musim tanam tiba. Mengapa ini penting? Coba bayangkan, di bulan Mei, Anda menabur benih cabai favorit di greenhouse. Menunggu 1 minggu, lalu 2 minggu, tapi tidak ada tanda-tanda perkecambahan. Waktu berharga hilang dan mungkin sudah terlambat jika Anda harus menanam ulang. Uji daya tumbuh di bulan Januari akan memberikan Anda jawaban pasti. Apakah benih ini layak tanam atau sudah saatnya dibuang ke kompos? Hal ini sangat penting, terutama untuk benih dari keluarga labu-labuan, seperti timun dan zukini, yang cenderung cepat kehilangan daya tumbuhnya, serta untuk benih yang Anda kumpulkan sendiri. Bagaimana cara melakukan tes ini? Ada beberapa cara sederhana. Metode yang paling mudah dilihat dan efektif adalah metode gulungan kertas, the paper towel roll method. Ambil selembar tisu dapur atau handuk kertas, letakkan di atas potongan plastik wrap. Basahi tisu dengan air menggunakan spray bottle. Tata benih dalam satu baris, sedikit menjauh dari tepi. Biasanya cukup 10 benih untuk pengujian. Ini akan memudahkan Anda menghitung persentase daya tumbuh. Gulung perlahan-lahan, ikat dengan karet, lalu masukkan ke dalam gelas yang berisi sedikit air di dasarnya. Tutup gelas dengan kantong plastik untuk menciptakan efek rumah kaca atau kelembaban tinggi, lalu letakkan di tempat yang hangat. Setelah beberapa hari, tergantung jenis tanamannya, Anda akan melihat tunas mulai muncul atau tidak sama sekali. Jika dari 10 benih tumbuh 8, berarti daya tumbuhnya 80%. Itu hasil yang bagus. Jika hanya 5, berarti 50%. Anda masih bisa menanamnya, tapi dengan penaburan yang lebih rapat. Jika kurang dari 3, segera buang saja. Kesalahan apa yang sering terjadi? Hanya menguji satu batch benih saja. Jika Anda memiliki beberapa bungkus varietas yang sama, tetapi dari tahun panen yang berbeda, uji masing-masing secara terpisah. Kesalahan lain adalah lupa memberi label pada gulungan tisu. Pastikan Anda menempelkan label dengan nama tanaman dan tanggal mulai pengujian. Tips profesional. Untuk benih yang sulit berkecambah, seperti cabai, terong, atau seledri, rendamlah terlebih dahulu dalam stimulan pertumbuhan, misalnya larutan epin atau zirkon, sesuai petunjuk. Ini tidak hanya mempercepat perkecambahan, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih objektif tentang potensi benih tersebut. Uji daya tumbuh di bulan Januari adalah asuransi terbaik Anda melawan kegagalan di musim semi, dan jaminan bahwa hanya benih terkuat dan paling layak yang akan sampai ke bedengan. Bermodal rencana penanaman dan hasil inventarisasi benih, kita masuk ke langkah ke-8, menyusun daftar belanja yang terperinci. Ini mungkin terlihat sepele, tapi daftar inilah yang disusun di suasana tenang bulan Januari, yang akan menjadi sekutu utama Anda dalam melawan jebakan pemasaran di pusat-pusat kebun dan pembelian impulsif. Mengapa penting dilakukan jauh hari? Saat musim semi tiba, toko-toko dibanjiri paket-paket berwarna cerah. Godaan untuk membeli bunga cantik yang ini atau varietas mentimun super baru hampir mustahil dihindari. Akibatnya, Anda keluar dengan troli penuh barang yang tidak perlu, sementara yang benar-benar penting malah terlupakan. Daftar yang dibuat lebih awal mendisiplinkan Anda dan membantu fokus pada kebutuhan nyata kebun Anda. Bagaimana cara menyusunnya dengan benar? Bagi daftar Anda menjadi beberapa kategori. Kategori pertama dan yang paling utama adalah benih. Masukkan semua yang masuk daftar perlu dibeli lagi setelah Anda melakukan inventarisasi. Jangan hanya menulis tomat, tetapi sebutkan varietas atau hibrida spesifik yang Anda butuhkan. Kategori kedua, pupuk dan nutrisi tambahan. Pikirkan apa yang Anda perlukan sepanjang musim. Pupuk majemuk untuk bibit, pupuk nitrogen, seperti urea, untuk mendorong pertumbuhan di awal musim semi, pupuk kalium dan fosfor untuk pembungaan dan pembuahan, serta pupuk organik. Kategori ketiga, sarana perlindungan tanaman. Periksa stok fungisida untuk penyakit dan insektisida untuk hama.
Pertimbangkan juga untuk membeli produk berbahan dasar biopestisida yang lebih aman bagi lingkungan. Kategori keempat, peralatan dan bahan habis pakai. Mungkin Anda memerlukan gunting pangkas baru, sarung tangan, material penutup, baki semai, label penanda, atau tali untuk penyangga. Bayangkan seluruh siklus pekerjaan dan catat setiap detail kecil. Kesalahan umum adalah membuat daftar yang terlalu umum. Menulis beli pupuk tidaklah spesifik. Anda harus menulis urea 1 kg, kalium sulfat 500 gram, kalium humat untuk bibit 1 botol. Semakin rinci daftar Anda, semakin kecil kemungkinan Anda salah membeli. Tips profesional: sebelum pergi ke toko, teliti harga dan ketersediaan barang secara daring. Banyak toko daring menawarkan pilihan yang lebih luas dan harga yang lebih baik, terutama di musim dingin. Anda bisa membandingkan penawaran, membaca ulasan tentang varietas dan produk spesifik, dan memesan tanpa harus keluar rumah. Pendekatan ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menghindarkan Anda dari pembelian kucing dalam karung. Daftar belanja bulan Januari adalah peta jalan finansial dan agronomis Anda untuk seluruh musim tanam yang akan datang. Poin ke-9 dalam daftar periksa, checklist. Kita adalah proses inti, membeli semua kebutuhan berdasarkan daftar yang sudah kita susun dengan cermat. Dan Januari hingga Februari adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Mengapa kita tidak boleh menunda belanja sampai musim semi tiba? Ada beberapa alasan kuat yang melatarinya. Pertama, pilihan varietas, apropriasi. Di awal tahunlah pusat-pusat pertanian dan toko daring, online, menerima stok benih paling segar, termasuk varietas langka dan populer. Benih-benih ini bisa habis terjual sebelum April. Jika Anda mencari sesuatu yang spesifik, Anda harus bertindak sekarang juga. Kedua, harga. Musim dingin atau awal tahun secara tradisional adalah musim diskon dan promosi. Banyak toko ingin menghabiskan sisa stok tahun lalu, seperti media tanam, pupuk, dan peralatan, sekaligus menarik pembeli untuk musim tanam baru. Anda bisa menghemat banyak dengan memanfaatkan penawaran ini. Ketiga, ketenangan dan waktu. Di bulan Januari, toko-toko tidak mengalami keramaian seperti saat musim semi. Anda bisa berjalan santai, memilih dengan teliti, membaca informasi pada kemasan, dan berkonsultasi dengan penjual tanpa harus mengantri panjang. Pesanan daring, online, juga tidak mengalami beban puncak, yang berarti pesanan Anda akan diproses dan dikirim lebih cepat. Apa yang perlu diperhatikan saat berbelanja? Saat memilih benih, selalu perhatikan tanggal kedaluarsa dan pastikan kemasan utuh. Pilih produsen terpercaya yang benihnya sudah terbukti memberikan hasil bagus di daerah Anda. Saat membeli media tanam, pupuk, dan produk perlindungan tanaman, bacalah dengan cermat komposisi dan peruntukannya. Jangan membeli media tanam universal yang katanya cocok untuk segala jenis tanaman. Untuk penyemaian bibit, Anda memerlukan substrat yang ringan dan berpori-pori udara. Sementara untuk tanaman konifer, Anda membutuhkan media yang asam. Kesalahan terbesar adalah membeli benih di pasar dadakan atau dari penjual yang tidak dikenal. Risiko mendapatkan bahan yang tidak berkualitas, tercampur, salah varietas, atau terinfeksi penyakit sangat tinggi. Penghematan kecil bisa menyebabkan hilangnya seluruh panen Anda. Hal ini juga berlaku untuk bibit dengan sistem akar terbuka, bar root, yang terkadang mulai dijual pada akhir musim dingin. Ini risiko besar. Lebih baik menunggu sampai musim semi dan membeli tanaman di pusat pembibitan, nursery yang terjamin. Uwapan Mufansedi, tips profesional. Saat membeli pupuk dan produk perlindungan tanaman, perhatikan kelas bahaya, hazard class ban ada mereka. Usahakan memilih produk dengan kelas bahaya 3, 3, atau 4, karena ini yang paling aman bagi manusia dan lingkungan. Bahkan, yang lebih baik lagi, utamakan bioproduk, seperti fitosporin, trichodermin, fitoferm, yang tidak merusak ekosistem taman Anda. Berbelanja di bulan Januari adalah investasi cerdas untuk musim tanam mendatang, dilakukan tanpa terburu-buru dan dengan keuntungan maksimal. Kita sudah sampai di tugas ke-10 yang harus mulai dikerjakan di akhir bulan Januari, yaitu proses stratifikasi benih. Mungkin kata ini terdengar asing, menyeramkan, atau terlalu ilmiah, tapi sebenarnya stratifikasi adalah proses sederhana meniru kondisi alam yang dibutuhkan untuk membangunkan beberapa jenis benih. Apa itu, dan mengapa kita memerlukannya? Banyak tanaman, terutama jenis perennial,
atau tanaman tahunan, pohon, dan semak-semak. Misalnya lavender, aquilegia, primula, conifer, atau berbagai tanaman buah berbiji, memiliki mekanisme perlindungan agar benih tidak berkecambah terlalu cepat saat musim gugur. Benih-benih ini tidak akan tumbuh sebelum melalui masa dingin dan lembab, alias melewati musim dingin. Nah, stratifikasi adalah upaya buatan kita untuk menciptakan kondisi tersebut. Jika Anda menabur benih-benih ini di tanah yang hangat pada musim semi tanpa persiapan awal, benih tersebut mungkin tidak akan berkecambah sama sekali, atau baru muncul setahun kemudian. Bulan Januari adalah waktu yang sempurna untuk memulainya, karena proses ini memakan waktu antara 1 hingga 3 bulan. Bagaimana cara melakukan stratifikasi di rumah? Cara paling mudah adalah dengan stratifikasi dingin, cold stratification. Ambil benih, campurkan dengan sedikit media tanam yang lembab. Anda bisa menggunakan pasir, vermikulit, peat moss, atau bahkan kapas. Tingkat kelembaban yang dibutuhkan adalah, jika Anda meremasnya di kepalan tangan, air tidak akan menetes. Masukkan campuran ini ke dalam kantong plastik kecil berisleting, ziplock, atau wadah plastik bertutup. Pastikan Anda menuliskan nama tanaman dan tanggal mulai stratifikasi. Setelah itu, letakkan kantong atau wadah ini di dalam kulkas, khususnya di bagian laci sayuran, di mana suhu biasanya stabil di sekitar 2 hingga 4 derajat Celcius. Selesai, proses sudah berjalan. Yang perlu Anda lakukan sekarang hanyalah memeriksa kondisi benih secara berkala, sekitar 1-2 minggu sekali. Pastikan Anda memberi sedikit udara atau menganginkannya dan menjaga agar media tanam tidak mengering, serta memastikan tidak ada jamur yang muncul. Kesalahan apa yang paling fatal di sini? Kelembaban yang berlebihan. Jika media tanam terlalu basah, benih bisa membusuk atau berjamur. Jadi, lebih baik sedikit kekurangan air daripada terlalu banyak. Jika Anda menemukan jamur, segera cuci benih dengan hati-hati menggunakan larutan kalium permanganat yang sangat lemah. Ganti media tanam dengan yang baru, lalu masukkan kembali ke kulkas. Saran profesional. Untuk beberapa tanaman, seperti klematis atau peony, dibutuhkan stratifikasi 2 tahap, atau dikenal sebagai stratifikasi panas dingin. Pertama, benih disimpan dalam kondisi hangat dan lembab selama beberapa waktu, baru kemudian dipindahkan ke tempat dingin. Selalu baca baik-baik petunjuk perkecambahan di kemasan benih, atau cari informasi khusus untuk tanaman yang Anda tanam. Stratifikasi di bulan Januari ini adalah trik rahasia Anda untuk memaksa benih-benih paling manja sekalipun untuk bertunas, sehingga Anda bisa mendapatkan perkecambahan serentak untuk tanaman langka dan indah. Poin ke-11 yang wajib kita lakukan adalah beres-beres gudang. Fokus utamanya adalah merawat alat-alat kebun, perbaikan kecil, pembersihan, dan penajaman. Ini adalah pekerjaan yang selalu terlewat saat musim sibuk. Padahal kondisi alat Anda sangat menentukan kenyamanan kerja dan bahkan kesehatan tanaman Anda. Kenapa harus dilakukan di bulan Januari? Pertama, Anda punya banyak waktu untuk melakukannya dengan teliti dan tanpa terburu-buru. Kedua, menggunakan alat tumpul dan kotor justru merusak kebun Anda. Gunting pangkas yang tumpul tidak memotong, melainkan hanya meremukkan dan merobek jaringan tanaman. Ini meninggalkan luka menganga yang sulit sembuh dan menjadi pintu masuk bagi infeksi. Alat yang kotor dapat menyebarkan spora jamur penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain. Jika Anda memangkas di musim semi dengan gunting yang tidak steril, Anda berisiko menulari seluruh taman. Apa yang harus dilakukan? Lakukan inventarisasi total terhadap semua peralatan Anda. Keluarkan semua gunting pangkas, sekator, gergaji dahan, sekop, cangkul, dan garu. Bersihkan dari tanah, karat, dan sisa-sisa tanaman. Bagian logam bisa Anda sikat dengan sikat kawat. Setelah itu, desinfeksi mata pisaunya menggunakan alkohol, klorheksidin, atau antiseptik lainnya. Tahap selanjutnya adalah penajaman. Ini adalah bagian yang paling krusial. Gunting pangkas dan gunting dahan hanya perlu diasah pada satu sisi, yaitu sisi kerjanya, sambil mempertahankan sudut asah pabrikan. Untuk ini, paling mudah menggunakan batu asah khusus. Gergaji kebun juga harus diasah dan disetel kembali giginya. Mata sekop dan cangkul juga perlu diasah sedikit. Sekop yang tajam jauh lebih ringan saat digunakan untuk menggali. Setelah diasah, lumasi semua bagian logam dan yang bergerak dengan oli mesin atau pelumas khusus untuk melindunginya dari karat. Periksa juga kondisi gagang pada sekop, garu, dan cangkul.
Jika ada retakan, sebaiknya ganti gagangnya. Kalau hanya mengering, Anda bisa merendamnya dalam air selama beberapa hari. Kesalahan umum adalah melupakan alat-alat kecil, sekop tangan, garpu garuk kecil, pasak, semua ini juga perlu dibersihkan dan didesinfeksi. Jangan lupa cek juga kondisi selang, nozzle penyiram, dan penyiram tanaman. Tips profesional, siapkan tempat kerja yang nyaman khusus untuk perawatan alat. Ini bisa berupa ragum untuk menahan alat, satu set kikir dan batu asah, kain lap, oli, dan antiseptik. Merawat peralatan secara rutin harus menjadi kebiasaan, sama pentingnya dengan mencuci tangan. Alat yang sudah dipersiapkan di bulan Januari adalah kunci untuk pekerjaan kebun yang cepat, efektif, dan aman di musim semi. Poin ke-12 dalam tur inspeksi musim dingin, kita adalah pengecekan kondisi rumah kaca. Fasilitas kaca atau polikarbonat yang menjadi sumber hasil panen Anda ini juga butuh perhatian khusus di tengah musim dingin. Meskipun Anda belum berencana menggunakannya hingga musim semi, inspeksi di bulan Januari dapat mencegah masalah besar di kemudian hari. Mengapa ini penting? Beban musim dingin, salju dan angin adalah ujian berat bagi struktur apapun. Tumpukan salju yang tebal dapat merusak atap, terutama pada rumah kaca polikarbonat tipe melengkung atau kubah. Angin kencang juga dapat melepaskan lembaran polikarbonat atau memecahkan kaca jika sambungan-sambungan sudah kendor. Mendeteksi dan memperbaiki kerusakan di bulan Januari jauh lebih mudah dan hemat biaya daripada di musim semi, ketika Anda harus segera menanam bibit, tetapi rumah kaca Anda belum siap pakai. Apa yang perlu kita periksa? Pertama dan utama, perhatikan atap. Secara rutin, terutama setelah badai salju lebat, bersihkan salju dari atap rumah kaca. Jangan tunggu sampai lapisannya terlalu tebal dan kritis. Gunakan sikat berbulu lembut dengan pegangan panjang agar tidak menggores polikarbonat. Ingat, jangan pernah menggunakan pengikis logam. Kedua, periksa kerangka dari dalam. Periksa kerangka rumah kaca dari dalam. Cari tahu apakah ada deformasi atau lengkungan yang tidak normal. Pastikan semua baut dan pengencang terpasang dengan kuat dan kencang. Ketiga, periksa keutuhan penutupnya. Jika polikarbonat, cari retakan. Jika kaca, cari pecahan atau goresan. Retakan kecil pada polikarbonat bisa ditutup sementara dengan selotip transparan khusus. Kaca yang pecah harus segera diganti. Tetapi sementara itu, tutupi bukaan tersebut dengan terpal atau plastik. Apa kesalahan umum yang sering terjadi? Hanya membersihkan salju dari luar, melupakan apa yang terjadi di bagian dalam. Jika suplai listrik di lokasi Anda sering terputus dan Anda menggunakan pemanas, suhu di dalam rumah kaca bisa berada di atas 0. Salju di atap akan mencair dari bawah, membentuk kerak es berat yang sangat sulit dihilangkan. Dalam kasus seperti ini, Anda harus sangat waspada. Saran profesional: bawa beberapa ember salju ke dalam rumah kaca dan sebarkan di atas bedengan. Ini menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Pertama, tanah di rumah kaca sering menjadi sangat kering dan kehilangan strukturnya selama musim dingin. Air lelehan salju di musim semi akan memulihkannya dengan kelembapan. Kedua, pembekuan tanah yang lembab akan membantu memusnahkan sebagian hama dan patogen penyebab penyakit yang berhibernasi. Ini adalah semacam disinfeksi alami. Merawat rumah kaca di bulan Januari adalah jaminan bahwa di musim semi, ia akan siap tempur sepenuhnya untuk menyambut anak-anak hijau kesayangan Anda. Tugas ke-13 membawa kita dari kebun ke gudang bawah tanah atau ruang penyimpanan. Ini tentang pemeriksaan rutin hasil panen yang telah kita simpan. Kentang, wortel, bit, kol, apel, bawang merah, bawang putih. Semua hasil panen berharga yang dikumpulkan saat musim gugur ini menuntut perhatian Anda, bahkan di bulan Januari. Mengapa momen ini sangat krusial? Januari adalah pertengahan masa penyimpanan. Pada saat inilah bibit-bibit penyakit tersembunyi yang sudah ada sejak di kebun atau saat panen mulai menampakkan diri. Satu kentang atau apel yang membusuk bisa menulari seluruh kotak dalam waktu singkat. Jika Anda tidak cepat tanggap mengidentifikasi dan menghilangkan sumber infeksi, sebagian besar panen Anda bisa hilang saat tiba musim semi. Selain itu, di tengah musim dingin, kondisi penyimpanan bisa berubah-ubah. Suhu dan kelembaban yang berfluktuasi dapat memicu sayuran akar mulai bertunas atau layu. Apa yang harus dilakukan? Setidaknya, lakukan pemeriksaan persediaan Anda sekali dalam 2 minggu. Sortir kentang Anda,
Buang semua umbi yang menunjukkan tanda-tanda busuk, menghijau, atau mengeriput. Periksa wortel dan bit. Jika Anda menyimpannya dalam pasir, singkirkan lapisan atas dengan hati-hati dan periksa kondisi sayuran akar tersebut. Buang semua yang mencurigakan. Cek kembali apel Anda. Buah yang terinfeksi busuk buah harus segera dibuang, dan pastikan jauh dari area penyimpanan. Periksa bawang merah dan bawang putih. Buang semua yang lembek, mulai bertunas, atau berjamur. Perhatikan juga kol. Buang daun bagian atas yang sudah busuk atau layu. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah mengabaikan mikroiklim di ruang penyimpanan. Periksa suhu dan kelembaban secara teratur. Suhu optimal untuk sebagian besar sayuran adalah antara 1 hingga 3 derajat Celcius dengan kelembaban 85 hingga 95%. Jika gudang terlalu hangat, sayuran akan mulai bertunas. Jika terlalu kering, mereka akan layu. Jika terlalu lembab, mereka akan membusuk. Pastikan ruangan berventilasi baik. Gunakan higrometer dan termometer untuk pemantauan. Saran ahli. Jika Anda mendapati kentang Anda mulai bertunas secara aktif, ini adalah sinyal bahwa suhu terlalu tinggi. Tapi ada trik kecil, letakkan beberapa buah apel di dalam kotak kentang. Apel melepaskan etilen, yang secara alami memperlambat proses pertumbuhan tunas. Sementara itu, untuk wortel dan bit, Anda bisa menyemprotnya dengan ekstrak kulit bawang. Ini adalah antiseptik alami yang ampuh untuk menekan perkembangan pembusukan. Perhatian penuh terhadap hasil panen Anda di bulan Januari akan memungkinkan Anda menikmati sayuran dan buah-buahan segar dan bergizi hingga musim semi tiba. Poin ke-14 dari rencana kita ini perlahan membawa kita mendekat ke musim semi. Saatnya kita mulai menyiapkan wadah untuk menyemai bibit. Memang terlihat seperti masih lama sebelum masa tanam tiba, tapi persiapan wadah jauh-jauh hari akan menghemat waktu Anda di masa sibuk nanti. Yang lebih penting, langkah ini akan melindungi bibit Anda dari serangan penyakit. Mengapa penting dilakukan di bulan Januari? Karena di pot, kotak, atau tray bekas tahun lalu, spora jamur penyebab penyakit seperti damping off atau penyakit rebah semai yang bisa membunuh semua kecambah Anda dalam beberapa hari, masih bisa bertahan. Selain itu, sisa endapan garam dari air dan pupuk sering menempel di dinding wadah. Endapan ini dapat menghambat perkembangan akar tanaman muda. Oleh karena itu, semua wadah bekas wajib dibersihkan dan disterilkan. Apa yang harus dilakukan? Kumpulkan semua pot, tray semai, kotak, dan gelas yang akan Anda gunakan. Pertama, bersihkan secara mekanis. Sikat untuk menghilangkan sisa media tanam lama, akar, dan kerak garam. Setelah itu, cuci bersih menggunakan sabun cuci piring atau deterjen apapun. Tahap berikutnya yang paling penting adalah sterilisasi atau disinfeksi. Ada beberapa cara. Anda bisa merendam wadah selama beberapa jam dalam larutan kalium permanganat, PK, yang pekat, berwarna merah muda gelap. Atau, gunakan larutan tembaga sulfat atau besi sulfat dengan takaran 1 sendok makan per ember air. Perendaman dalam larutan klorin apotek atau pemutih yang mengandung klorin juga sangat efektif, dengan perbandingan 1:10 dengan air. Namun, setelahnya Anda harus membilas wadah dengan air bersih berkali-kali. Bagi yang lebih memilih metode ramah lingkungan, pengolahan menggunakan larutan fitosporin atau biofungisida lain juga merupakan pilihan yang baik. Setelah disterilkan, semua wadah harus dikeringkan dengan baik. Kesalahan umum adalah menggunakan wadah non-transparan, misalnya kotak bekas susu. Padahal akar tanaman juga membutuhkan cahaya untuk perkembangan yang normal. Selain itu, dengan wadah transparan, Anda bisa dengan mudah memantau kondisi akar dan kelembapan media tanam. Tips profesional, pertimbangkan untuk menggunakan pot atau tablet gambut, pit pots. Ini adalah pilihan ideal untuk jenis tanaman yang sensitif terhadap pemindahan atau pricking out, misalnya mentimun, cabai, atau terong. Tanaman bisa ditanam di tanah bersamaan dengan pot gambutnya, sehingga risiko trauma akar bisa dihindari. Januari adalah waktu yang tepat untuk membeli pot jenis ini tanpa terburu-buru. Menyiapkan tempat tidur yang bersih dan aman bagi bibit adalah wujud perhatian yang akan terbayar berlipat ganda, menghasilkan tanaman yang sehat dan kuat. Poin ke-15, yang sangat erat kaitannya dengan poin sebelumnya, adalah persiapan media tanam untuk pembibitan.
Substrat yang berkualitas adalah 50% kunci sukses menumbuhkan bibit yang kuat dan sehat. Dan bulan Januari adalah waktu terbaik untuk membereskan urusan ini, selagi kita punya waktu luang dan tidak terburu-buru. Kenapa kita tidak boleh ambil tanah langsung dari kebun atau pekarangan? Tanah kebun biasanya terlalu padat, mengandung benih gulma, dan yang paling penting, di dalamnya banyak penyakit dan larva hama yang sedang bersembunyi. Menggunakan tanah murni untuk bibit yang masih rapuh sama saja dengan membiarkan mereka menderita sejak awal. Media tanam untuk bibit harus ringan, gembur, memiliki drainase dan aerasi yang baik, bernutrisi tapi secukupnya, dan yang paling penting harus steril. Bagaimana cara menyiapkan media tanam? Ada dua pilihan, beli yang sudah jadi atau racik sendiri. Kalau Anda memilih membeli, pastikan Anda memilih produk dari produsen terpercaya dan cari label untuk bibit atau untuk tanaman sayuran pada kemasannya. Namun, bahkan media tanam siap beli pun tidak menjamin 100% keamanannya. Jadi, tetap disarankan untuk mensterilkannya. Jika Anda memutuskan meracik sendiri, resep klasiknya adalah 1 bagian tanah kebun atau tanah subur, 1 bagian gambut, 1 bagian kompos atau humus, dan 1 bagian pasir atau vermikulit. Semua komponen ini harus dicampur hingga rata. Sekarang, mari kita bahas tahap paling penting, sterilisasi. Metode yang paling ampuh adalah pembekuan. Jika Anda tinggal di wilayah dengan musim dingin yang ekstrim, kantong media tanam cukup Anda letakkan di balkon atau di luar ruangan selama beberapa minggu. Siklus pembekuan dan pencairan ini akan mematikan sebagian besar patogen. Metode lain adalah penguapan. Media tanam diletakkan di saringan, ditempatkan di atas panci berisi air mendidih, lalu diuapkan selama 1 jam. Atau, Anda bisa memanaskan media tanam di dalam oven dengan suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah melalui proses pemanasan apapun, media tanam akan menjadi mati. Mikroflora yang jahat maupun yang bermanfaat akan ikut musnah. Oleh karena itu, setelah dingin, media tanam perlu dihidupkan kembali dengan cara disiram larutan biopestisida yang mengandung bakteri baik, seperti Baikal EM1 atau Phytosporin. Tutup dengan plastik, lalu biarkan di tempat hangat selama beberapa minggu. Kesalahan yang sering terjadi adalah menambahkan pupuk kandang segar ke dalam media semai. Ini sangat dilarang keras. Pupuk tersebut bisa membakar akar bibit yang masih rentan. Tips profesional. Untuk memperbaiki struktur media tanam, tambahkan bahan perenggang seperti perlit atau vermikulit. Bahan-bahan ini akan membuat tanah lebih ringan dan membantu menjaga kelembaban. Sementara itu, penambahan sedikit abu kayu akan memperkaya substrat dengan kalium, fosfor, dan unsur mikro, sekaligus berfungsi untuk mencegah penyakit dumping off atau busuk pangkal batang. Media tanam yang sudah siap dan matang sejak bulan Januari adalah awal terbaik untuk keberhasilan pembibitan Anda di masa depan. Poin ke-16 dalam rencana kerja bulan Januari kita adalah kegiatan yang ditujukan bagi para pekebun paling antusias dan berpengalaman. Sambung dingin, winter grafting pada pohon buah, Pak. Ini adalah operasi yang sangat presisi dan memungkinkan Anda mendapatkan beberapa varietas buah pada satu pohon, atau memperbanyak varietas langka yang Anda miliki. Mengapa penyambungan ini dilakukan justru di musim dingin? Penyambungan musim dingin, atau yang sering disebut bench grafting. Sambung meja, dilakukan di dalam ruangan dalam kondisi nyaman, baik batang bawah, rootstock, yaitu yang menjadi tempat penyambungan, maupun entres, skion, yaitu yang disambungkan, berada dalam masa dormansi, istirahat. Kondisi ini memungkinkan tingkat keberhasilan perekatan yang sangat tinggi. Selain itu, menjelang musim semi, saatnya bibit ditanam di kebun. Area penyambungan sudah pulih dan menyatu dengan baik. Januari dan Februari adalah waktu yang paling optimal untuk prosedur ini. Apa saja yang dibutuhkan? Pertama, pelapti batang bawah. Ini bisa berupa bibit semai berusia 1 atau 2 tahun yang Anda tanam sendiri atau dibeli dari pembibitan. Pada musim gugur, batang bawah ini digali dan disimpan dalam pasir lembab di ruang bawah tanah. Kedua, Entresko, yaitu stek dari varietas yang Anda inginkan. Stek ini dipanen di awal musim dingin setelah embun beku pertama dan disimpan dalam lemari es atau di bawah tumpukan salju. Beberapa hari sebelum penyambungan, batang bawah harus dipindahkan ke ruangan hangat agar mulai terbangun.
Sebaliknya, entres baru dikeluarkan dari penyimpanan tepat sebelum pekerjaan dimulai agar tetap berada dalam kondisi dormansi. Teknik penyambungan itu sendiri membutuhkan ketangkasan. Metode yang paling umum digunakan untuk sambung dingin adalah sambungan lidah yang disempurnakan, improved whip and tongue. Jika batang bawah dan entres memiliki ketebalan yang sama, dibuat sayatan miring pada keduanya. Kemudian, dibuat sayatan memanjang tambahan, disebut lidah, pada potongan miring tersebut. Kedua bagian ini kemudian disatukan sehingga lidah saling mengait, dan lapisan kambium, lapisan hijau tipis di bawah kulit kayu, saling berhimpitan. Area sambungan harus dibalut erat menggunakan pita khusus atau isolasi listrik dan ditutup dengan lilin sambung, garden putty. Setelah selesai, bibit diletakkan dalam kotak berisi serbuk gergaji lembab dan disimpan pada suhu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius selama 2 minggu untuk memicu penyatuan, pembentukan kalus. Setelah 2 minggu, bibit dipindahkan kembali ke tempat dingin sampai tiba waktunya penanaman di musim semi. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menggunakan alat yang kotor atau tumpul. Pisau okulasi harus setajam silet dan steril. Semua sayatan harus dilakukan dalam satu gerakan, tanpa menggerus. Kontaminasi atau kerusakan sekecil apapun pada kambium dapat menyebabkan kegagalan. Saran profesional, jika Anda baru mulai mencoba teknik penyambungan, latihlah terlebih dahulu pada cabang yang tidak terpakai, misalnya dari pohon willow atau poplar. Asah keterampilan Anda, pastikan sayatan yang Anda buat lurus dan mulus, dan jangan takut bereksperimen. Sambung dingin adalah proses yang sangat menarik, membuka peluang tanpa batas untuk kreativitas di kebun Anda. Kita masuk ke topik ke-17, yang masih berhubungan dengan perbanyakan tanaman di musim dingin. Stek, tanaman konifer, banyak jenis tui, cedar, juniper, dan cemara kipas, cypress, dapat diperbanyak dengan sangat baik menggunakan teknik stek. Dan musim dingin adalah waktu yang paling tepat untuk melakukannya. Mengapa harus musim dingin? Saat musim dingin, tanaman sedang dalam kondisi dormansi atau istirahat. Dengan begitu, semua energi tanaman tidak terfokus pada pertumbuhan tunas, melainkan langsung diarahkan untuk pembentukan akar. Hasilnya, stek akan lebih mudah berakar. Selain itu, di dalam rumah, khususnya di ambang jendela, lebih mudah bagi Anda untuk menciptakan kondisi kelembapan dan suhu yang stabil, yang sangat dibutuhkan untuk proses ini. Januari hingga Februari adalah periode yang ideal untuk memulainya. Bagaimana cara melakukannya? Pilih indukan yang sehat dan kuat. Pada hari yang mendung, pisahkan beberapa cabang sampingnya dengan hati-hati. Stek tidak boleh dipotong, melainkan harus ditarik ke bawah dengan gerakan cepat hingga bagian ujungnya menyertakan sedikit bagian kayu tua. Ini yang kita sebut dengan istilah tumit. Heel. Area inilah tempat pembentukan akar akan berlangsung paling aktif. Panjang stek yang optimal adalah sekitar 10 hingga 15 cm. Bersihkan sepertiga bagian bawah stek dari semua jarum atau daun. Setelah itu, segarkan kembali luka pada bagian tumit tersebut dan celupkan ke dalam bubuk perangsang akar. Siapkan wadah atau pot dengan media tanam yang ringan dan gembur. Campuran gambut, peat moss, dan pasir atau perlit dalam perbandingan yang sama adalah pilihan ideal. Pastikan media tanamnya sudah dilembabkan dengan baik. Buat lubang menggunakan tongkat kecil, lalu tancapkan stek sedalam 2 hingga 3 cm dengan posisi sedikit miring. Padatkan sedikit tanah di sekelilingnya. Terakhir, tutup wadah tersebut dengan penutup transparan, misalnya stopless kaca atau kantong plastik, untuk menciptakan rumah kaca mini greenhouse. Letakkan rumah kaca mini ini di tempat yang terang, namun hindari sinar matahari langsung. Suhu idealnya sejuk, sekitar 18 hingga 20 derajat Celcius. Kesalahan utama dalam fase ini adalah penyiraman berlebihan. Tanah harus lembab sedang, tidak basah kuyup. Kelebihan air pasti akan menyebabkan stek membusuk. Lakukan ventilasi secara teratur, idealnya setiap hari. Buka penutup selama 15 hingga 20 menit dan bersihkan kondensasi, uap air yang menempel pada penutup. Tip profesional. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan perakaran, Anda bisa menggunakan pemanas bawah, bottom heat. Jika wadah stek diletakkan di atas matras khusus pembibitan atau di ambang jendela yang hangat, tapi tidak panas.
Di atas radiator, proses pembentukan akar akan jauh lebih cepat. Proses perakaran konifer memang tidak cepat, bisa memakan waktu antara 2 hingga 4 bulan. Namun, menumbuhkan tui atau juniper sendiri dari sebatang ranting kecil adalah hal yang sangat menarik dan juga hemat biaya. Poin ke-18 dalam rencana bulanan kita di bulan Januari ini akan membawa kita kembali dari halaman belakang, langsung ke dapur, dan ambang jendela. Ini tentang cara menumbuhkan sayuran hijau dengan cepat di dalam ruangan. Saat di luar jendela masih tertutup salju tebal, dan kita harus menunggu berbulan-bulan lagi untuk mendapatkan sayuran segar dari kebun, keinginan akan sesuatu yang segar, harum, dan penuh vitamin pasti melonjak. Dan bulan Januari adalah waktu yang tepat untuk mengatur mini kebun Anda sendiri di ambang jendela. Apa itu memaksa pertumbuhan? Forcing. Ini adalah proses di mana kita memanfaatkan cadangan nutrisi yang sudah tersimpan di dalam umbi atau akar tanaman dan memaksanya untuk menghasilkan daun hijau dalam waktu yang seharusnya tidak mungkin. Ini mudah, cepat, dan hampir tidak memerlukan biaya. Contoh yang paling klasik adalah daun bawang. Ambil saja bawang bombay biasa yang sudah mulai bertunas. Anda bisa meletakkannya di gelas berisi air. Pastikan hanya bagian pangkalnya, akar saja yang menyentuh air, dan dalam waktu seminggu, Anda sudah mendapatkan daun bawang hijau segar. Atau, Anda juga bisa menanamnya berdekatan di dalam kotak dengan sedikit lapisan tanah atau serbuk gergaji. Cara ini akan membuat sayuran lebih renyah dan mencegah umbi membusuk. Selain bawang, akar-akaran seperti peterseli, seledri, dan bit juga sangat cocok untuk proses ini. Jika Anda masih memiliki sisa umbi kecil di ruang penyimpanan sejak musim gugur, tanam saja di pot berisi tanah, siram, dan letakkan di ambang jendela yang cerah. Tak lama kemudian, mereka akan menghasilkan daun muda yang lembut, siap digunakan dalam salad Anda. Daun bit, khususnya, memiliki rasa yang tidak kalah lezat dari bayam. Apa kesalahan yang sering terjadi? Mencoba menanam sayuran dari biji tanpa pencahayaan tambahan. Di bulan Januari, durasi siang hari sangat singkat, tidak cukup untuk fotosintesis penuh. Bibit dari biji akan memanjang, pucat, dan mudah layu. Sementara proses memaksa pertumbuhan ini memanfaatkan nutrisi yang sudah tersimpan di dalam umbi, sehingga ia tidak terlalu menuntut pencahayaan. Meskipun demikian, memberikan pencahayaan tambahan dengan lampu tumbuh, grow light, selama beberapa jam sehari akan sangat meningkatkan kualitas dan kecepatan pertumbuhan sayuran. Tips profesional, coba paksa pertumbuhan tanaman sorel. Di musim gugur, gali rumpun sorel beserta tanahnya, tanam di pot, dan biarkan di tempat dingin. Di bulan Januari, bawa masuk ke dalam rumah, mulai sirami, dan ia akan dengan cepat memanjakan Anda dengan daun-daun asam segar untuk sup atau masakan lainnya. Membuat kebun mini vitamin di jendela tidak hanya akan memberi Anda sayuran segar, tetapi juga meningkatkan suasana hati, mengingatkan kita bahwa musim semi akan segera tiba. Bagian ini membahas penghuni hijau yang selalu menemani kita sepanjang tahun, tanaman hias. Di bulan Januari, sama seperti tanaman kebun, mereka melewati masa-masa yang cukup berat. Siang hari yang singkat, udara kering akibat pemanas ruangan, radiator, serta angin dari jendela adalah pemicu stres yang serius bagi mereka. Tugas kita adalah membantu mereka melewati musim dingin dengan kerugian seminimal mungkin. Mengapa perawatan di bulan Januari ini istimewa? Karena sebagian besar tanaman hias sedang berada dalam masa dormansi atau masa istirahat. Pertumbuhan mereka melambat dan kebutuhan air serta nutrisi mereka pun menurun drastis. Perawatan ala musim panas justru bisa membahayakan mereka di musim dingin. Aturan utama perawatan musim dingin adalah kesederhanaan dan keseimbangan dalam segala hal. Yang pertama harus diperhatikan adalah penyiraman. Penyebab paling umum kematian tanaman hias di musim dingin adalah penyiraman berlebihan, overwatering. Karena minimnya cahaya dan kehangatan, akar tidak mampu menyerap air dalam jumlah besar. Air yang menggenang di pot akan menyebabkan pembusukan akar. Siramlah tanaman hanya setelah lapisan atas media tanam kering sedalam 2 hingga 3 cm. Gunakan air bersih yang sudah didiamkan dan bersuhu ruangan. Kedua, kelembapan udara. Pemanas ruangan mengeringkan udara, dan ini sangat berbahaya bagi sebagian besar tanaman, terutama jenis tropis. Semprotkan air secara teratur menggunakan botol semprot, sprayer. Anda juga bisa meletakkan wadah berisi air di dekat pot atau menggunakan alat pelembab udara, humidifier.
Selain itu, mandikan tanaman secara berkala dengan air hangat untuk membersihkan debu dari daun. Ketiga, pencahayaan. Usahakan untuk menempatkan tanaman yang paling menyukai cahaya di dekat jendela yang menghadap selatan. Bersihkan kaca jendela secara teratur dari debu dan kotoran. Jika cahaya masih kurang, tambahkan pencahayaan buatan menggunakan lampu tanaman. Grow light. Keempat, pemupukan. Di bulan Januari, sebagian besar tanaman tidak perlu diberi pupuk. Pengecualian adalah tanaman yang sedang berbunga di musim dingin, seperti kaktus Natal dan azalea. Tanaman ini boleh diberi pupuk sebulan sekali, namun dengan setengah dosis dari biasanya. Kesalahan utama, melakukan repotting atau pemindahan pot. Januari adalah waktu yang paling tidak tepat untuk melakukan hal ini. Repotting adalah stres besar, dan tanaman yang sudah lemah karena kondisi musim dingin mungkin tidak akan mampu bertahan. Tunda semua kegiatan repotting sampai musim semi tiba. Tips profesional, periksa tanaman Anda secara rutin dari kemungkinan munculnya hama. Udara kering adalah kondisi ideal bagi tungau laba-laba, spider mites, untuk berkembang biak. Jika Anda melihat jaring tipis atau bintik-bintik kecil pada daun, segera rawat tanaman dengan insektisida. Perawatan yang tepat di bulan Januari akan membantu bunga hias Anda mempertahankan tampilannya yang cantik dan mengumpulkan energi untuk pertumbuhan pesat di musim semi. Tugas kita yang ke-20 mungkin terdengar sedikit jadul, tapi ini tetap sangat relevan bagi para pekebun cerdas yang tahu cara berhemat. Kita akan membahas cara mengumpulkan abu kayu. Jika Anda punya tungku, perapian, atau kamar mandi uap, sauna, musim dingin adalah saat yang tepat untuk menimbun pupuk organik super berharga yang akan berguna sepanjang musim tanam. Mengapa abu kayu begitu istimewa? Abu kayu adalah gudang unsur hara makro dan mikro yang siap diserap tanaman. Di dalamnya terkandung kalium, fosfor, kalsium, magnesium, boron, mangan, dan masih banyak lagi. Yang hebatnya, tidak seperti pupuk kimia, abu kayu bebas klorin, zat yang berbahaya bagi banyak tanaman, seperti kentang dan semak buah-buahan, beri. Kandungan kalium dalam abu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap dingin, membantu pembentukan buah, dan mempermanis rasanya. Sementara fosfor sangat penting untuk perkembangan sistem perakaran. Kalsium berfungsi menetralkan keasaman tanah, meningkatkan pH. Ini krusial bagi sebagian besar sayuran yang tidak tahan terhadap tanah yang terlalu asam. Selain itu, abu juga punya sifat antiseptik dan bisa membantu dalam melawan hama serta penyakit tertentu. Bagaimana cara menyiapkan dan menyimpan abu dengan benar? Pastikan Anda hanya menggunakan abu dari pembakaran kayu murni dan sisa-sisa tanaman. Sangat dilarang keras menggunakan abu dari pembakaran batu bara, papan partikel, seperti chipboard atau MDF, kayu yang dicat atau diolah, dan sampah, karena bisa mengandung logam berat dan zat berbahaya lainnya. Setelah kayu benar-benar habis terbakar, biarkan abu mendingin sepenuhnya. Kemudian ayak, saring, menggunakan saringan logam untuk memisahkan arang besar dan sisa yang tidak terbakar habis. Abu harus disimpan di tempat yang kering, di wadah tertutup rapat, misalnya ember logam atau plastik berpenutup. Jika abu basah, ia akan kehilangan sebagian besar kaliumnya, padahal kalium adalah salah satu komponen yang paling bernilai. Lalu, apa kesalahan yang sering terjadi? Kesalahan fatalnya adalah menggunakan abu tanpa berpikir dan memberikannya pada semua tanaman. Contohnya, abu sangat tidak dianjurkan untuk tanaman yang menyukai tanah asam, seperti blueberry, hydrangea, conifer, tanaman jarum, dan rhododendron, karena justru akan menekan pertumbuhannya. Tips profesional. Saat musim semi, abu bisa digunakan ketika menggemburkan bedengan, 1 atau 2 gelas per meter persegi. Ditambahkan ke lubang tanam saat menanam kentang dan tomat, 1 sendok makan per lubang. Ditaburkan di sekitar tanaman kubis untuk mengusir kutu daun cruciferae dan siput, atau dibuat menjadi larutan infus, air rendaman abu, untuk penyiraman dan penyemprotan. Dengan mengumpulkan abu di bulan Januari ini, Anda memastikan diri memiliki pupuk gratis, ramah lingkungan, dan sangat efektif untuk kebutuhan sepanjang musim tanam. Poin ke-21 ini adalah kelanjutan logis dari topik pengadaan dan inventarisasi. Setelah Anda membuat daftar dan bahkan mungkin sudah membeli beberapa item, langkah penting berikutnya adalah melakukan audit atau pengecekan menyeluruh terhadap stok pupuk dan pestisida yang sudah Anda miliki.
Ini akan membantu Anda menghindari pembelian ganda, dan yang lebih penting, menyingkirkan produk yang sudah kedaluarsa atau tidak lagi efektif. Mengapa ini sangat penting? Sebagian besar bahan kimia pertanian, agrokemikal, sama seperti obat-obatan, memiliki masa berlaku atau tanggal kedaluarsa. Setelah tanggal tersebut terlampaui, produk ini tidak hanya kehilangan efektivitasnya, tetapi juga bisa menjadi beracun atau membentuk senyawa berbahaya. Menggunakan bahan kimia yang kedaluarsa di kebun adalah risiko serius bagi tanaman, kesehatan Anda, dan lingkungan sekitar. Selain itu, penyimpanan yang tidak benar juga dapat merusak kualitas produk. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, temukan lokasi penyimpanan semua produk perawatan kebun Anda. Pastikan tempat ini kering, gelap, sejuk, serta aman dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Keluarkan semua kemasan, botol, dan kotak. Periksa setiap kemasan dengan cermat. Cek tanggal kedaluarsa. Semua produk yang sudah lewat masa berlakunya harus dipisahkan, tanpa ampun untuk proses pembuangan. Pastikan integritas kemasan. Jika ada paket yang robek atau botol yang bocor, lebih baik produk tersebut tidak digunakan. Selanjutnya, periksa konsistensi dan warna isinya. Jika bubuk kering sudah menggumpal, atau cairan berubah warna atau muncul endapan, kecuali jika instruksi menyebutkan sebaliknya, itu adalah tanda bahwa produk sudah rusak. Setelah selesai, buatlah daftar stok yang Anda miliki dan masih dalam kondisi baik. Bandingkan daftar ini dengan daftar belanja Anda. Anda mungkin bisa mencoret beberapa item dari daftar belanja. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah pembuangan yang tidak tepat. Pestisida yang kedaluarsa tidak boleh dibuang begitu saja ke tempat sampah atau dialirkan ke saluran pembuangan junggot. Ini termasuk limbah berbahaya. Produk-produk ini harus diserahkan ke fasilitas daur ulang khusus atau dibuang sesuai dengan peraturan setempat. Jika fasilitas khusus tidak tersedia, paling tidak Anda harus mengencerkan produk tersebut dengan air dalam jumlah besar dan menuangkannya ke dalam lubang yang jauh dari sumber air, sumur, atau tanaman buah-buahan. Saran profesional: atur sistem penyimpanannya. Gunakan wadah plastik yang kokoh dengan penutup rapat. Pisahkan semua produk ke dalam kelompok: fungisida, insektisida, herbisida, dan pupuk. Tulis tanggal pembelian dan fungsinya pada setiap kemasan menggunakan spidol permanen. Ini akan membantu Anda menemukan produk yang dibutuhkan dengan cepat dan mengontrol masa berlakunya. Melakukan audit persediaan di kotak P3K Kebun. Anda adalah kunci untuk berkebun yang aman dan efektif. Poin ke-22 dari rencana kita adalah investasi pada aset terpenting yang Anda miliki, diri Anda sendiri. Ini mencakup pembelajaran informasi baru, teknik agrikultur, dan praktik berkebun yang lebih baik. Januari, dengan malamnya yang panjang dan minimnya pekerjaan mendesak di kebun, adalah waktu yang ideal untuk pengembangan diri. Mengapa ini sangat penting? Dunia berkebun terus bergerak. Setiap tahun, selalu muncul varietas dan hibrida baru dengan keunikan tersendiri, produk perawatan yang lebih efektif dan aman, serta metode budidaya yang lebih mutakhir. Apa yang relevan 10 tahun lalu mungkin sudah ketinggalan zaman sekarang. Pembelajaran berkelanjutan memungkinkan Anda untuk mengikuti perkembangan zaman, menghindari kesalahan fatal, meningkatkan hasil panen, dan tentu saja menikmati hobi ini lebih maksimal. Pengetahuan adalah alat yang sama pentingnya bagi seorang pekebun, layaknya sekop atau gunting pangkas. Dari mana kita bisa mendapatkan informasi ini? Sumbernya sangat banyak. Pertama, buku dan majalah berkebun. Karya klasik dan terbitan terbaru adalah gudang ilmu yang bermanfaat. Kedua, internet. Ada banyak situs terpercaya, forum, dan blog di mana para pekebun berbagi pengalaman. Tentu saja, jangan lupakan kanal YouTube kami. Tempat Anda akan menemukan banyak sekali video yang berguna. Anda juga bisa menonton kuliah dari para agronom terkenal atau mempelajari pengalaman pekebun lain di wilayah Anda. Ketiga, interaksi sosial. Jika Anda mengenal pekebun berpengalaman, jangan ragu untuk bertanya. Berbagi pengetahuan adalah hal yang tak ternilai harganya. Apa yang harus dipelajari? Cakupannya sangat luas. Anda bisa mendalami topik pertanian organik dan belajar membuat pupuk kompos atau vermitea. Anda bisa mempelajari prinsip permakultur atau pertanian alami.
Anda bisa menguasai teknik-teknik baru, seperti membuat raised beds atau teknik vertical gardening, atau Anda cukup mempelajari agroteknik secara rinci untuk tanaman baru yang Anda rencanakan tanam di musim ini. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mempercayai saran pertama yang Anda temukan di internet. Selalu usahakan untuk memverifikasi informasi dari beberapa sumber. Apa yang berhasil gemilang bagi seorang content creator di satu wilayah, mungkin sama sekali tidak berlaku di wilayah Anda. Pertimbangkan selalu kondisi dan karakteristik iklim Anda sendiri. Saran profesional. Buatlah jurnal kebun. Ini bisa berupa buku catatan biasa atau berkas digital di komputer. Catat semua ide menarik dan saran yang Anda dapatkan. Dokumentasikan rencana Anda dan selama musim tanam, rekam semua pengamatan terhadap tanaman serta hasil dari metode yang Anda terapkan. Jurnal ini akan menjadi ensiklopedia pribadi Anda, membantu Anda menganalisis keberhasilan dan kegagalan. Pembelajaran di bulan Januari bukanlah sekadar teori yang membosankan, melainkan perjalanan menyenangkan ke dunia tanaman yang akan membuat Anda menjadi pekebun yang lebih bijak dan sukses. Poin ke-23 ini mungkin terasa agak terlalu dini, tapi itu hanya kesan pertama. Kita akan membahas tentang pembuatan, atau setidaknya perencanaan rinci, dari bedengan hangat. Bedengan hangat adalah keajaiban sejati dalam agroteknik yang memungkinkan kita mendapatkan panen yang lebih awal dan melimpah, bahkan di iklim yang dingin. Mengapa kita perlu memikirkannya di bulan Januari? Karena untuk membuat bedengan hangat yang ideal, kita butuh bahan organik, dan musim dingin adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkannya. Selain itu, jika cuaca memungkinkan dan tanah belum membeku, yang sering terjadi di wilayah selatan, atau selama periode musim dingin yang hangat, kita bahkan bisa memulai pekerjaan persiapan. Apa itu bedengan hangat? Pada dasarnya, ini adalah kue berlapis-lapis dari bahan organik. Ketika bahan-bahan ini terurai, mereka melepaskan panas dan nutrisi yang berfungsi menghangatkan dan memberi makan akar tanaman. Ini memungkinkan kita menanam bibit lebih cepat dari biasanya dan mendapatkan hasil panen beberapa minggu lebih awal. Bagaimana strukturnya? Biasanya, untuk bedengan hangat, kita menggali parit sedalam 40 hingga 50 cm. Lapisan paling kasar diletakkan di dasar, seperti ranting, serpihan kayu, atau papan bekas. Lapisan ini berfungsi sebagai drainase. Kemudian di atasnya ditambahkan lapisan bahan organik yang lebih halus, sisa-sisa tanaman, gulma, daun, atau sampah dapur, kecuali daging dan lemak. Setiap lapisan bisa ditaburi sedikit tanah atau disiram dengan larutan mikroorganisme efektif, EM, untuk mempercepat proses penguraian. Setelah itu, ada lapisan kompos setengah matang atau pupuk kandang. Dan yang terakhir, lapisan paling atas adalah tanah kebun yang subur, setebal 20 hingga 30 cm. Apa kesalahan umum di sini? Jangan pernah menggunakan tanaman yang sakit atau akar gulma menahun pada lapisan bawah. Dalam kondisi hangat dan lembab, mereka tidak akan membusuk. Sebaliknya, mereka akan tumbuh subur dan mengganggu Anda sepanjang musim panas. Pastikan semua bahan organik tanaman Anda dalam kondisi sehat. Saran profesional. Jika menggali parit di musim dingin tidak mungkin dilakukan, mulailah mengumpulkan bahan-bahan di bulan Januari. Kumpulkan ranting setelah pemangkasan, kumpulkan sisa-sisa dapur, Anda bisa membekukannya di balkon, dan bicaralah dengan tetangga yang menggunakan tungku pembakaran untuk meminta abu kayu. Gambarlah lokasi persis di mana bedengan hangat akan ditempatkan di rencana kebun Anda. Pikirkan ukurannya dan bagaimana pagar pembatasnya. Seringkali bedengan ini dibuat dalam bentuk kotak dari papan kayu. Begitu salju mencair di musim semi, Anda sudah siap untuk segera memulai. Bedengan hangat adalah investasi tenaga kerja yang akan terbayar berlipat ganda dengan panen mentimun, labu, dan tomat yang lebih awal. Poin ke-24 dalam daftar periksa kita kali ini membahas keindahan abadi di taman kita, tanaman konifer atau pohon jarum. Januari, terutama Februari, adalah masa yang sangat berbahaya bagi mereka. Bahayanya bukan dari embun beku, melainkan dari sinar matahari. Kita bicara tentang perlindungan dari sengatan matahari musim semi. Mengapa ini terjadi di musim dingin? Menjelang akhir musim dingin, matahari bersinar semakin terik. Lapisan salju memantulkan sinar matahari dan memperkuat intensitasnya. Daun jarum yang gelap menyerap panas, memicu proses fotosintesis, dan mulai kehilangan kelembaban. Sementara itu, akar yang tertanam di tanah beku masih tertidur dan tidak bisa menyalurkan air ke daun.
Akibatnya terjadi kekeringan, dehidrasi, daun jarum menguning, menjadi coklat lalu mati. Inilah yang kita sebut solar burn atau sengatan matahari. Tanaman muda atau yang baru ditanam sangat rentan. Begitu juga varietas tuja, juniperus, dan spruce. Kanada tertentu. Apa yang harus dilakukan? Metode perlindungan paling efektif adalah memberikan naungan. Kita perlu memasang tirai atau layar untuk melindungi tanaman dari sinar matahari langsung, terutama dari sisi selatan dan barat daya. Anda bisa menggunakan berbagai bahan, seperti karung goni, jaring peneduh khusus, spray lama, atau bahan non-anyaman berwarna terang, seperti spunbond atau agrotekstil. Bahan ini bisa langsung diletakkan di atas tanaman, atau yang lebih baik, dipasang pada kerangka yang dibuat mengelilinginya. Kerangka dapat dibuat dari bilah kayu, pasak, atau busur. Penting, pastikan bahan penutup tidak menempel rapat pada daun jarum. Harus ada celah udara untuk ventilasi di antara penutup dan ranting. Pemasangan penutup ini harus dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari, sebaiknya saat hari mendung. Apa kesalahan fatalnya? Jangan gunakan plastik polietilen atau bahan gelap yang tebal. Di bawah plastik, pada hari yang cerah akan tercipta efek rumah kaca. Tanaman akan terlalu panas dan membusuk, yang bahkan lebih buruk daripada terbakar. Bahan gelap akan menyerap panas matahari dan memperburuk situasi. Bahan peneduh harus selalu berwarna terang dan bernafas. Saran profesional. Selain perlindungan fisik, kita juga bisa membantu tanaman dari dalam. Di musim gugur, sebelum embun beku datang, sangat penting untuk melakukan penyiraman jenuh, deep watering yang berlimpah. Ini akan membantu tanaman menyimpan kelembaban dan lebih mudah melewati kekeringan musim dingin. Jika musim gugur kering dan Anda belum melakukannya, saat terjadi cuaca hangat di musim dingin, Anda dapat menuangkan beberapa ember air hangat di sekitar pangkal tanaman. Ini membantu tanah mencair sedikit dan memberi akses air ke akar. Melindungi tanaman konifer dari sengatan matahari adalah prosedur wajib yang akan menjaga kesehatan dan penampilan indahnya. Poin ke-25 ini membahas bagian halaman kita yang sering terlupakan di musim dingin, area rumput. Mungkin kita berpikir, di bawah lapisan salju yang tebal, rumput akan baik-baik saja. Tapi, anggapan ini kurang tepat. Perlakuan yang salah saat musim dingin bisa menyebabkan kerusakan serius pada lapisan rumput Anda. Ketika musim semi tiba, alih-alih melihat karpet hijau yang rata, Anda mungkin akan menemukan bercak botak dan noda di mana-mana. Aturan utamanya dalam perawatan rumput di musim dingin adalah, jangan diganggu. Mengapa ini penting? Di bawah salju, rumput tidak mati, melainkan berada dalam masa dormansi atau istirahat. Jika kita terus-menerus berjalan di jalur yang sama di atas rumput bersalju, salju akan memadat dan berubah menjadi kerak es. Di bawah lapisan es ini, rumput kekurangan udara dan mulai membusuk. Ketika musim semi tiba, di tempat tersebut kemungkinan besar akan terbentuk bercak botak. Hal yang sama terjadi jika Anda menyekop salju dari jalur setapak dan menumpuknya menjadi gundukan yang besar dan padat di atas rumput. Tumpukan salju seperti ini akan mencair sangat lama, dan rumput di bawahnya pasti akan membusuk. Membuat arena seluncur es atau seluncuran di atas rumput juga berbahaya. Es akan menghalangi akses oksigen dan rumput di bawahnya bisa mati. Lalu, bagaimana jika Anda memang harus melintasi area rumput? Jika Anda tidak memiliki jalur setapak permanen, buatlah jalur sementara menggunakan papan. Ini akan menyebar tekanan dan melindungi rumput. Usahakan juga untuk tidak berjalan di jejak yang sama berulang kali. Apalagi bahaya musim dingin untuk rumput, jamur salju, atau snow mold. Ini adalah penyakit jamur yang berkembang di bawah salju pada suhu mendekati nol. Saat salju mencair di musim semi, Anda mungkin akan melihat bercak abu-abu atau merah muda dengan lapisan seperti sarang laba-laba. Untuk mencegahnya, persiapan di musim gugur sangatlah penting. Pemotongan terakhir, aerasi, dan perawatan dengan fungisida. Jika Anda lupa melakukannya, mau tidak mau Anda harus melakukan perawatan penyembuhan di musim semi. Saran profesional. Selama periode cuaca menghangat di musim dingin, ketika kerak es padat terbentuk di permukaan salju, ada baiknya kita menghancurkannya. Lapisan es ini juga menghalangi pertukaran gas. Gunakan garu atau garpu taman untuk menusuk dan menghancurkan kerak es secara perlahan. Tindakan sederhana ini akan membantu rumput bernapas lebih baik. Ingat, merawat rumput dengan hati-hati di bulan Januari adalah kunci agar rumput Anda tumbuh subur dan merata di musim semi.
Poin ke-26 dalam rencana kita kali ini mungkin sedikit di luar urusan agronomis murni, tapi ini sama pentingnya untuk kesehatan kebun Anda. Kita akan membahas tentang perawatan burung. Burung yang sering kita sebut penolong bersayap, bukan cuma pemanis taman, tapi juga sekutu utama Anda dalam memerangi hama. Musim dingin, terutama Januari dan Februari, adalah masa paling sulit bagi mereka karena sumber makanan alami hampir tidak ada. Kenapa membantu burung di musim dingin menguntungkan bagi pekebun? Burung-burung yang Anda beri makan saat musim dingin cenderung besar, kemungkinannya akan tetap tinggal di area kebun Anda saat musim semi tiba. Sepanjang musim semi dan musim panas, mereka akan sibuk melahap ulat, kutu daun, ngengat, dan berbagai hama serangga lainnya. Bayangkan, satu keluarga burung tit, Sinitsa, saja sanggup membersihkan hama dari hingga 40 pohon buah selama musim panas. Dengan membantu burung melewati musim dingin yang sulit, pada dasarnya Anda sedang mempekerjakan layanan perlindungan hayati kebun yang gratis dan sangat efisien. Bagaimana cara mengatur pemberian makan dengan benar? Pertama-tama, Anda membutuhkan tempat makan, feeding station. Tempat makan ini harus memiliki atap agar makanan tidak tertutup salju dan memiliki pagar pinggiran agar tidak tertiup angin. Gantungkan tempat makan di lokasi yang terlindung dari angin kencang dan tidak terjangkau oleh kucing. Akan lebih baik jika lokasi tersebut mudah terlihat dari jendela rumah Anda sehingga Anda bisa mengamati para tamu bersayap ini. Kedua, pakan yang tepat. Makanan terbaik untuk sebagian besar burung kecil seperti burung tit, pipit atau nuthatch adalah biji bunga matahari yang belum digoreng dan tidak asin. Anda juga bisa menaburkan millet atau gandum. Burung tit sangat menyukai lemak babi atau mentega tawar yang tidak diasinkan. Potongan-potongan ini bisa digantungkan di ranting pohon. Untuk burung bullfinch dan waxwing, Anda bisa menyiapkan dan mengeringkan buah beri, rowan, atau hawthorn sejak musim gugur. Apa kesalahan terbesar di sini? Jangan pernah memberi burung roti, terutama roti hitam, makanan asin, gorengan, atau makanan sisa yang sudah basi dari meja Anda. Sistem pencernaan burung tidak dirancang untuk makanan semacam itu, dan ini bisa menyebabkan kematian mereka. Dan satu aturan penting lagi, jika Anda sudah mulai memberi makan burung, lakukan secara rutin setiap hari. Burung akan cepat terbiasa dengan kantin mereka dan akan mengandalkan Anda. Jika Anda tiba-tiba berhenti memberi makan saat cuaca sangat dingin, mereka mungkin tidak sempat mencari sumber makanan lain dan bisa mati. Saran profesional. Selain tempat makan, gantungkan juga beberapa kotak sarang, nesting box, di kebun Anda. Burung dapat menggunakannya sebagai tempat berlindung di malam hari selama musim dingin, dan sebagai tempat bersarang untuk menetaskan anak di musim semi. Merawat burung bukan hanya tindakan yang mulia, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang yang sangat cerdas demi keseimbangan ekologis dan kesehatan kebun Anda. Poin ke-27 dari daftar pemeriksaan rutin musim dingin kita adalah pengecekan tumpukan kompos. Pabrik kesuburan. Anda ini tetap bekerja bahkan di musim dingin, meskipun prosesnya melambat. Inspeksi di bulan Januari ini penting untuk memastikan proses pengomposan berjalan dengan baik. Dan bila perlu, kita bisa melakukan penyesuaian. Mengapa ini penting? Tumpukan kompos yang diolah dengan benar seharusnya membara. Artinya suhu di dalamnya bisa mencapai titik tinggi, sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius. Panas inilah yang berfungsi membunuh bibit gulma dan patogen penyebab penyakit. Saat musim dingin dan tertutup salju, proses ini memang melambat, tetapi tidak berhenti total. Penting untuk terus menjaga prosesnya, agar Anda memiliki persediaan kompos yang gembur dan bergizi saat musim semi tiba. Apa yang harus kita periksa? Jika tumpukan kompos Anda tidak tertutup salju, itu kurang ideal. Seperti yang kita tahu, salju adalah isolator panas yang sangat baik. Salju membantu mempertahankan panas di dalam komposter dan melindunginya dari pembekuan parah. Jadi, jika salju tipis, timbun tumpukan kompos Anda dengan salju dari segala sisi. Ini akan menciptakan efek termos. Jika memungkinkan, coba tancapkan batang besi panjang ke pusat tumpukan. Setelah beberapa saat, cabut dan sentuh batang tersebut. Jika terasa hangat, berarti proses penguraian berjalan. Jika dingin, artinya kompos membeku dan tertidur. Untuk membangunkannya, Anda bisa menyiram kompos dengan air panas atau larutan
efektif mikroorganisme saat terjadi pencairan salju. Praktik musim dingin apa yang sering dilakukan tapi justru merugikan, yaitu membuang limbah cair atau sisa makanan berkuah ke dalam kompos. Di musim dingin, ini bisa menyebabkan pembekuan, pengerasan, dan mengganggu sirkulasi udara. Lebih baik terus masukkan sampah dapur yang kering, seperti kulit buah, ampas teh, atau ampas kopi, sambil melapisinya dengan lumut gambut, serbuk gergaji, atau sedikit tanah. Ini akan menjaga keseimbangan rasio karbon dan nitrogen yang tepat. Tips profesional. Musim dingin adalah waktu yang tepat untuk membangun kotak kompos baru. Anda bisa santai memilih lokasi, menyiapkan material seperti papan, asbes atau fiber, kawat jaring, lalu merakit strukturnya. Komposter yang ideal harus terdiri dari 2 atau 3 ruang atau sekat. Satu ruang untuk menampung bahan organik yang baru dimasukkan, ruang kedua tempat kompos matang, dan ruang ketiga untuk mengambil hasil kompos yang sudah siap pakai. Sistem ini menjamin proses produksi pupuk berharga secara berkelanjutan. Memberi perhatian pada tumpukan kompos di bulan Januari adalah investasi untuk kesuburan tanah Anda di masa depan. Poin ke-28 ini membutuhkan kerja otak, bukan kerja otot. Fokusnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari musim tanam yang baru saja berakhir. Sebelum kita benar-benar fokus pada perencanaan musim baru, penting sekali untuk menoleh ke belakang, merenungkan, dan mengambil pelajaran berharga dari semua keberhasilan dan kegagalan. Mengapa analisis ini penting? Karena daya ingat manusia itu terbatas. Menjelang musim semi, kita mungkin lupa varietas tomat mana yang rasanya paling enak dan mana yang paling mudah terserang penyakit Phytophthora. Kita bisa lupa di petak mana serangan lalat wortel sangat parah dan di mana panennya sempurna. Menganalisis pengalaman masa lalu adalah cara paling pasti untuk memastikan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan justru memperkuat metode yang berhasil. Jika Anda sudah rutin mencatat di jurnal kebun yang pernah kita bahas, sekarang saatnya membacanya lagi. Jika belum, cobalah mengingat kembali semua kejadian penting berdasarkan ingatan. Apa saja yang perlu kita analisis? Pertama, varietas. Buatlah daftar lengkap semua jenis tanaman yang Anda tanam. Berikan penilaian pada setiap varietas berdasarkan parameter berbeda. Daya tumbuh, hasil panen, rasa, dan ketahanan terhadap penyakit. Tandai varietas yang tampil luar biasa dan varietas mana yang mengecewakan. Informasi ini sangat penting untuk membentuk dasar koleksi benih Anda di tahun yang akan datang. Kedua, teknik budidaya. Ingat kembali metode apa saja yang Anda terapkan. Metode mana yang memberikan hasil memuaskan. Mungkin Anda baru pertama kali mencoba mulsa dan hasilnya membuat Anda senang. Atau Anda menggunakan biopreparat baru yang efektif membasmi kutu daun. Catat semua keberhasilan ini. Sebaliknya, ingat juga kegagalan yang terjadi. Mengapa bibit cabai atau paprika mati? Mengapa panen kubis gagal total? Usahakan menemukan akar masalahnya. Mungkin skema penanaman yang salah, kurangnya irigasi, atau kekurangan nutrisi. Ketiga, penyakit dan hama. Tandai pada denah kebun Anda, masalah apa dan di area mana masalah tersebut muncul. Ini sangat membantu Anda merencanakan tindakan pencegahan, serta memilih tanaman pendamping yang tepat untuk musim selanjutnya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah melimpahkan semua kegagalan kepada cuaca buruk. Cuaca memang faktor penting, tapi biasanya penyebab utamanya terletak pada kesalahan teknik budidaya yang kita lakukan. Melakukan introspeksi diri secara jujur adalah kunci untuk meningkatkan keahlian berkebun Anda. Saran profesional, manfaatkan dokumentasi foto. Jika selama musim tanam Anda rutin memotret kebun, tinjau kembali foto-foto tersebut. Foto dapat menyegarkan ingatan dan memberikan gambaran visual yang jelas tentang perkembangan tanaman, atau seperti apa gejala penyakit yang muncul. Evaluasi mendalam di bulan Januari ini adalah proses perbaikan kesalahan yang menjamin bahwa setiap musim tanam baru akan selalu lebih baik dari yang sebelumnya. Poin ke-29 yang hampir mencapai akhir maraton kita, kembali membahas topik penting, perlindungan pohon. Kita sudah membicarakan tentang bahaya hewan pengerat, tapi ada satu lagi ancaman musim dingin yang serius, yaitu retak beku dan luka bakar akibat suhu ekstrem pada kulit kayu. Ini adalah kerusakan parah yang bisa melemahkan, bahkan menyebabkan pohon mati. Kenapa sih ini sering terjadi di penghujung musim dingin? Di bulan Februari dan awal Maret,
atau bahkan Januari di daerah selatan. Kulit kayu yang gelap, terutama di sisi selatan dan barat daya, akan memanas di siang hari akibat sinar matahari yang terik. Suhu di permukaannya bisa mencapai titik positif. Sel-sel kambium pun bangun, dan aliran getah dimulai. Namun, begitu malam tiba, suhu anjlok drastis. Cairan di dalam jaringan ini membeku, merobek sel-selnya. Akibatnya, muncul retakan memanjang dan pengelupasan pada kulit kayu. Itulah yang kita sebut retak beku. Luka ini adalah pintu masuk terbuka bagi spora jamur atau infeksi lainnya. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Metode paling efektif adalah pengapuran batang pohon dan cabang-cabang utama di musim gugur. Warna putih memantulkan sinar matahari, mencegah kulit kayu menjadi terlalu panas, dan meratakan perbedaan suhu harian yang ekstrem. Jika Anda belum sempat mengecat di musim gugur, melakukannya saat suhu di bawah nol di musim dingin sudah terlambat dan tidak ada gunanya, karena catnya akan membeku. Namun, Anda bisa menggunakan metode lain. Misalnya, bungkus batangnya dengan kain non-woven putih, karung goni, atau bahkan beberapa lapis koran. Ini juga efektif melindungi kulit kayu dari pemanasan berlebihan. Atau, Anda cukup memasang papan atau pelindung di sisi selatan batang untuk menciptakan bayangan. Jika Anda menemukan retak beku baru, Anda harus segera mengobatinya di musim semi. Begitu suhu positif stabil. Bersihkan luka hingga jaringan yang sehat terlihat, desinfeksi dengan larutan tembaga sulfat, lalu tutup dengan salep pohon atau dempul kebun khusus. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mengecat pohon hanya untuk estetika dan hanya dilakukan setinggi tertentu. Pengapuran adalah perlindungan fungsional utama. Anda harus mengecat seluruh batang, mulai dari tanah hingga cabang utama pertama, termasuk pangkal cabang-cabang tersebut. Pengapuran ini sangat penting terutama untuk pohon muda yang kulitnya masih halus. Saran profesional, saat memilih bahan cat pengapuran, cari formula yang tidak hanya mengandung kapur atau kalsium, tetapi juga zat tambahan fungisida untuk perlindungan dari penyakit, serta bahan perekat agar cat lebih menempel. Pencegahan retak beku di bulan Januari adalah upaya nyata menjaga umur panjang dan kesehatan kebun buah Anda. Dan inilah dia, poin ke-30, sekaligus penutup daftar kita. Poin ini adalah yang paling menyenangkan, dan mungkin yang paling esensial. Ini adalah waktu untuk bermimpi dan mencari inspirasi. Setelah semua tugas praktis dan analitis yang sudah kita kerjakan, sekarang saatnya kita membebaskan imajinasi dan membayangkan taman impian kita. Mengapa ini penting? Berkebun bukan sekadar kerja keras. Di atas segalanya, berkebun adalah tentang kreativitas dan sumber kebahagiaan. Ketika Anda memiliki gambaran yang jelas dan inspiratif tentang apa yang ingin Anda ciptakan, semua pekerjaan akan terasa lebih mudah dan lebih bermakna. Impian itulah mesin penggerak, pembangkit semangat yang akan memberi Anda energi sepanjang musim tanam. Januari, dengan suasananya yang tenang dan sedikit magis, adalah bulan yang sempurna untuk kegiatan ini. Apa yang harus dilakukan? Coba balik-balik halaman majalah desain lanskap yang indah. Cari foto-foto taman di internet, khususnya di Pinterest. Simpan dan kumpulkan semua ide yang Anda sukai. Mungkin Anda ingin membuat bedeng bunga baru dengan palet warna tertentu, atau mendesain sudut bersantai yang nyaman dengan pergola yang dililit mawar. Atau, mungkinkah Anda sudah lama mengidamkan kolam kecil atau taman batu, rock garden? Sekaranglah waktu terbaik untuk merencanakannya. Buat sketsa, dan pilih tanaman yang cocok dengan ide Anda, serta sesuai dengan iklim di tempat Anda. Jangan hanya memikirkan kebun sayuran, tapi juga keindahan. Bagaimanapun juga, taman harus memanjakan mata, mulai dari awal musim semi hingga akhir musim gugur. Rencanakan pembungaan yang berkelanjutan. Pilih tanaman sedemikian rupa, sehingga ketika satu jenis selesai berbunga, jenis lain langsung mengambil alih estafetnya. Pertimbangkan semak-semak hias yang tidak hanya menarik karena bunganya, tetapi juga karena bentuk tajuk atau warna dedaunannya. Kesalahan yang sering terjadi adalah mencoba meniru persis gambar dari majalah tanpa menyesuaikannya dengan kondisi Anda. Misalnya, taman mawar mewah dari Eropa, kecil kemungkinannya akan terlihat sama jika ditanam di wilayah tropis tanpa adaptasi. Bersikaplah realistis. Ambil idenya, tapi isi dengan tanaman yang benar-benar tumbuh subur di wilayah Anda. Tip profesional. Buatlah mood board atau papan suasana hati. Ini bisa berupa papan fisik yang terbuat dari gabus, tempat Anda menempelkan guntingan majalah,
kemasan benih favorit, atau sampel material. Atau bisa juga berupa papan virtual di Pinterest. Mood board. Semacam ini akan membantu Anda memvisualisasikan impian Anda dan memastikan Anda tidak melenceng saat merealisasikannya. Impian di bulan Januari bukanlah fantasi kosong. Ini adalah peletakan fondasi emosional taman masa depan Anda. Taman yang tidak hanya produktif, tetapi juga indah, nyaman, dan dicintai. Nah, kita sudah sampai di akhir perjalanan. Dari urusan menahan salju sampai mewujudkan impian berkebun. 30 poin. Kelihatannya memang banyak sekali pekerjaan, tapi sebenarnya jika tugas-tugas ini kita bagi rata sepanjang bulan, ini justru akan berubah menjadi kegiatan yang santai dan menyenangkan. Kesimpulan terpenting yang harus kita ambil adalah, Januari bukanlah waktunya bagi para pekebun untuk hibernasi. Ini adalah waktu untuk pekerjaan yang tenang, terencana, dan sangat strategis. Justru di saat ini, dalam keheningan kebun di musim dingin, kita sedang meletakkan fondasi bagi kesehatan dan hasil panen yang melimpah di masa depan. Setiap pohon yang dilindungi, setiap benih yang diperiksa, setiap gunting pangkas yang diasah, itulah kontribusi Anda untuk kesuksesan di masa depan. Dengan melakukan tindakan yang tampaknya sederhana ini, Anda tidak hanya sekadar bersiap untuk musim tanam. Anda mengelola masa depan kebun Anda, mencegah masalah bahkan sebelum masalah itu muncul. Terima kasih banyak sudah menonton video yang mungkin terasa panjang ini, tapi saya harap sangat bermanfaat sampai selesai. Jika Anda menyukai video ini dan merasa terbantu, mohon berikan like dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan episode terbaru. Sekarang, ada pertanyaan untuk Anda para pekebun. Pekerjaan bulan Januari apa yang paling penting bagi Anda? Dan pekerjaan mana yang paling sering Anda tunda? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan. Sampai jumpa lagi di kebun.